Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah rahimakumullah. Ikhwati iman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba memahami kandungan dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat ke-33. Ayat ini berkaitan dengan masalah yang terbaik omongannya. Sebagai pengantar, manusia terlahir ke dunia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan dan keinginan yang terkandung pada dirinya melalui alat komunikasi lisannya. Sejak terlahir sudah mulai mengenal dunia lingkungannya dan terus maju sampai pada saat tertentu dia mulai mengeluarkan suara dengan mengikuti suara-suara yang didengar di sekelilingnya. Lama-kelamaan bisa bicara, bahkan terus berkembang sampai pandai sekali untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan hal tersebut tidak berhenti di situ, terus berkembang dan kosakata yang dimilikinya bertambah banyak. Dan dia mampu menyusun kalimat-kalimat yang sempurna dan dapat dipahami oleh yang lain. Pada gilirannya, sampai manusia yang menggunakan alat komunikasi lisannya tersebut dapat menyampaikan apa yang akan diungkapkannya kepada halayak ramai melalui kalimat-kalimat, susunan-susunan kata yang betul-betul berhias, bervariasi, sehingga bukan saja dapat dipahami isinya, melainkan juga keindahan tutur katanya dapat disaksikan. Hal itu terus-menerus berkembang seperti yang kita saksikan sekarang, bahwa teramat banyak di antara kawan kita yang sangat pandai berbicara, mengukir kata-kata, menyusun kalimat-kalimat dengan gaya tersendiri. Nah, kepandaian manusia menyusun kata, menyampaikan kalimat-kalimat kepada halayak itu sangat-sangat beragam, dan gaya-gaya mereka itu bukan satu tipe, banyak sekali. Ada yang menggunakan gaya bahasa bombastis, keras, tegas, ada yang lemah lembut. Jika ditanyakan kepada orang ramai, ditanyakan kepada halayak, siapa di antara mereka yang paling baik omongannya, yang paling baik ucapannya? Jawabannya tentu akan berbeda.
bergantung kepada pola pikir serta kesenangan yang dia gandrungi. Kemungkinan ada yang menjawab yang terbaik omongannya adalah bila dia bicara seringkali mengungkapkan kalimat-kalimatnya dibarengi, dibaur, dihiasi dengan bahasa asing. Kemungkinan juga ada yang mengatakan bukan seperti itu. Yang terbaik omongan manusia adalah bila menyampaikan kalimat-kalimat itu betul-betul sun dari awal sampai akhir dengan kronologi yang rapi. Di lain pihak juga bisa ada yang menyatakan bahwa yang terbaik omongannya adalah bila di sela-sela ucapan itu diselang dengan dalil-dalil. Jawaban bervariasi, lebih dari itu pun bisa terjadi. Nah, kalau ditanyakan kepada manusia, kepada orang, siapa yang terbaik ucapan di antara mereka? Sekali lagi jawabannya tentu berbeda. Tetapi kalau kita bertanya kepada Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sebenarnya yang terbaik omongannya itu? Maka jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak ngambang dan hanya satu, yaitu terungkap di dalam surat Fussilat ayat ke-33. Kita simak ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, wa man ahsanu qawla, siapa yang lebih baik ucapannya, omongannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak bertauhid, beribadah kepada Allah, wa amila sholiha, dan mengerjakan amal soleh, wa qala, serta ia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, kita lihat perbagian dari ayat yang diterjemahkan barusan. Pertama, pertanyaan bentuknya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kalau diartikan sebertanya, maka akan berarti siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak tauhid, mengabdi kepada Allah. Itu arti seperti itu. Tetapi susunan bahasa Arab bentuk seperti itu bukan bertanya, isinya meniadakan, isinya menghilangkan yang lain-lain, hanya satu yang dipastikan. Bukan bertanya siapa yang terbaik, maka artinya bukan siapa yang terbaik, tetapi tidak ada yang lebih baik. Pertanyaan tapi bersifat nafi, bersifat inkari. Sebenarnya gaya bahasa seperti ini dalam bahasa Indonesia pun kita sering mendengar. Misal dalam ungkapan orang-orang yang menyatakan dirinya sangat bertanggung jawab terhadap NKRI sering mengungkapkan kalimat-kalimat, siapa lagi yang akan membela NKRI kalau bukan kita. Itu bukan bertanya, tapi isinya tidak ada orang lain yang akan membela negara ini melainkan tadi kita, orang yang berkata tadi. Dalam bahasa Sunda pun seperti itu. Dulu ketika saya belajar di SD, pernah guru mengajarkan dalam nyanyian bahasa Sunda, yaitu ketika mendorong semangat untuk pergi bekerja. Hayu batur gerah harudang, gerah singkil gerah mariang, tuh diditu huma ngadagoan, sahadei lamun lain urang anu ngurus sandang rejeng pangan. Kalimatna aya sahadei lamun lain urang, nanyakeun tapi eusina mah teu aya nu sejen ngan saurang-urangna urang-urang Sunda
anu baris ngumule sandang jeung pangan. Nah, demikian pula ungkapan Al-Qur'an tadi, wa man ahsanu qaulan mimman da'inallah. Pertanyaan tapi isinya mentidakadakan. Maka jika diartikan mentidakadakan, akan terlahir kalimat seperti ini. Siapa lagi yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak tauhid kepada Allah? Artinya tidak ada yang lain. Itu pasti jawaban Allah bagi semua manusia termasuk kita, bahwa yang terbaik kalimat, ucapan, omongan adalah mereka yang mengajak pada tauhid terhadap Allah dan beramal ibadah. Karena itu para dai di sini sudah mulai masuk, yang mengajak pada jalan Allah, mendakwahkan agama Allah, itu termasuk di sini, termasuk ahsanu qaula. Akan tetapi tentu saja mereka belum bisa dinyatakan 100% masuk. Misal kalau bertanya, apakah para dai itu sudah termasuk ahsanu qaula? Sepintas kayaknya iya, tapi kenyataannya belum tentu. Kenapa? Sebab ayat tidak berhenti di situ, masih ada kelanjutannya. Bukan sebatas mengajak tauhid beribadah kepada Allah, tapi ada lagi wa amila sholiha, dan mengamalkan kesalihan. Artinya dalam kehidupan manusia sering kita ketahui banyak yang mengajak pada kebaikan, berdakwah, bertabligh, luar biasa, bahkan menggebu-gebu. Akan tetapi ketika dia sendiri ada kesempatan untuk beramal, sepi, tidak melakukan. Bicaranya luar biasa, tapi amalnya sengsara. Terus saja menyampaikan, mengajak pada orang untuk mengabdi, berbakti, sementara dirinya kering, tidak mengamalkan itu. Nah, ini sebagaimana disindir di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Allah menyatakan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah kamu semua suka menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan, sementara kamu sekalian juga melupakan diri kamu? Padahal kamu ini membaca Alkitab. Apakah kamu tidak berakal? Ini menjadi isyarat bahwa banyak di antara manusia yang mengajak pada kebaikan, pada kebajikan, tapi dia sendiri tidak ikut melaksanakan, padahal dia mampu untuk melakukan. Hal yang semacam ini kita sering melihat di lapangan. Jika pendai, pendakwah baru pandai bicara dan dia tidak mengerjakan amal salehnya seperti yang bisa, itu belum termasuk pada ahsanul qaula. Bahkan lebih pedas lagi Allah menyatakan dalam surat Fussilat, dalam surat Shaf ayat awal-awal, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian suka mengatakan persoalan yang tidak kalian lakukan? Besar sekali kemurkaan di sisi Allah, kamu mengatakan yang tidak kamu lakukan. Jadi tidak semua orang yang mengajak pada jalan Allah serta merta dia termasuk ahsanu qaula, belum. Harus ada kelanjutannya, wa amila sholiha. Iya, dia bicara, ngajak orang lain, dia pun bareng-bareng melaksanakan amal semampu yang ia dapat lakukan. Nah, sekarang kalaulah ada pendakwah, pengajak, kemudian orang yang pintar-pintar pidato dan juga dia mengamalkan amal soleh, sudah bisa dijaminkah termasuk ahsanu qaula? Jawabnya belum.
Kenapa? Sebab ayatnya belum titik di situ. Masih ada kelanjutan. Yaitu wa qala innani minal muslimin. Dan ia berkata, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri, yang patuh taat pada seluruh aturan Allah. Dari sini kelihatan bahwa orang yang mengajak pada kebaikan lantas dia mengamalkan amal soleh masih belum termasuk ahsanu qaula jika belum ada sikap innani minal muslimin. Mengapa? Sebab seringkali orang mengerjakan amal solehnya pilihan. Tidak semua siap dilakukan padahal dia mampu. Dipilih apa yang enak, apa yang senang. Kalau tidak senang, tidak suka, tidak lakukan. Misal saja, seringkali kalau diterangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami bagi kaum laki-laki, baik si penceramahnya atau si pendengarnya semangat, dapat angin, bahkan jadi hujah kepada istrinya agar rela, agar siap untuk dimadu. Luar biasa semangat, meskipun ada kalanya sebatas ucapan karena tidak ada keberanian. Tapi begitu masuk kepada perintah ini dulu, adil, lain masalahnya. Tidak sesemangat seperti tadi. Begitu ada kalimat adil, sudah kondisinya menjadi tidak seperti yang tadi. Artinya melaksanakan ketentuan dari Allah, amilah solihannya masih dipilih-pilih. Mana yang lebih enak, lebih suka, lebih setuju dengan keinginan. Contoh lain, ketika masalah ayat yang berkaitan dengan masalah waris, itu teramat banyak di kalangan umat Islam yang tidak bersedia untuk melaksanakan waris menurut Al-Quran. Bukan hanya orang-orang yang mendengar, ada kalanya penceramahnya, pendakwahnya juga tidak melakukan hal itu. Kalau misalkan dibahas masalah itu, maka tidak semangat mendengarnya, terutama ya kaum perempuan. Nah, saya sering bertemu dengan orang-orang yang sengaja meminta saya untuk datang membagikan waris. Ketika saya tanya mau bagaimana masalah warisannya, banyak di antara mereka menghendaki, dah jangan pakai aturan Al-Quran, jangan pakai aturan faraid, sudah sajalah dipakai aturan adat atau hukum negara semacam itu. Kalau saya seperti itu udah tidak mau, udahlah. Kalau seperti itu silahkan, tapi kalau seperti Al-Quran, mari. Nah, saya pernah melihat di TV ada tokoh berbicara masalah waris, menerangkan keluarganya sendiri bahwa ketika warisannya dibuka, tirkah peninggalan orang tuanya dibagikan, dia menyatakan bahwa warisannya dibagi rata, tidak menggunakan faraid, tidak menggunakan ayat Allah. Padahal dia pinter, dia pendakwah, tapi begitu masuk pada masalah faraid ditinggalkan. Sampai saya terkesima, kok seperti ini? Padahal dia pinter banget masalah itu, paham ayat Al-Quran, tapi tidak diamalkan. Dalam masalah lain semangat dikerjakan, masalah waris tidak diterima. Ini berarti belum termasuk wa ana minal muslimin. Lebih saya terhentak lagi ketika saya ikut kuliah di UIN, ngambil jurusan tafsir S2. Saya merasa bangga, dosen-dosen yang memberikan mata kuliahnya 90%
95% itu bergelar profesor. Hanya 2 orang yang belum profesor. Bahagia benar saya dengan harapan saya mendapat ilmu yang lebih. Ya teman, iya, tidak dimungkiri banyak masukan dari mereka. Saya senang menerimanya, tapi suatu waktu ada profesor, dosen yang menyampaikan masalah berkaitan dengan masalah waris ini. Menurut pola pikir beliau bahwa untuk zaman sekarang sebaiknya masalah waris tidak mengikuti Al-Quran. Sudah saja dibagi rata, lebih aman, tidak ada masalah. Dan kasihan saudara-saudara yang perempuan. Saya ngacung, kenapa begitu? Kan Al-Quran menyatakan sudah ada ketentuan 1:2. Nah yaitu Al-Quran. Tapi kita lihat kenyataan tidak seperti itu. Boleh-boleh saja dilakukan. Ikhwatiman, dengan alasan tadi menjaga perasaan, kemudian seringkali terjadi sering menggugat, menyerang. Saya katakan, Prof, saya berulang kali membagikan waris. Yang terjadi saling menggugat itu justru paling sering terjadi di kalangan mereka yang membagi waris bukan berdasar Al-Quran. Sebab nyombang landasannya. Tetapi jarang sekali menurut pembagian Al-Quran lantas terjadi saling membongkar, saling mengambil atau menghujat, tidak. Sudah jelas ketentuannya. Nah, bahkan kata saya begini, saya justru pernah bagian waris secara Al-Quran, bagian laki-laki dan perempuan. Ternyata di antara mereka yang laki-laki mendapat bagian 2, setelah bagi waris dilakukan, sebahagiannya diberikan pada saudara-saudara yang perempuan. Kata saya di situ ada 2, 1 dia melaksanakan kewajiban mengamalkan masalah waris, di sisi lain dia punya lapangan untuk memberi hukum selamat, kebajikan terbuka lebar. Kata profesor tersebut, nah itu kan tetap sama, ujung-ujungnya sama. Dari awal dia bagi rata, bagiannya sama, kemudian dibagi faraid, ujung-ujungnya kan sama juga bagiannya. Kata saya, ya ujungnya bisa sama, tapi jalannya tetap tidak sama. Yang satu langsung merubah aturan, yang satu aturan ditetapkan dulu baru membuat kebaikan lain. Contohnya begini, kalau saya membunuh ayam itu berujung mati. Saya menyembelih ayam berujung juga mati. Kesimpulannya akan mati dua-duanya, tapi sebabnya berbeda. Yang satu unsur dalam artian biadab, sadis, pembunuhan, kekejaman. Yang satu tidak melaksanakan aturan, meskipun ujungnya sama. Nah, hal yang semacam ini sering ditemukan di masyarakat. Bila masalah yang enak, yang senang ajaran dari Al-Quran itu senapas dengan kehendak dijalankan tak masalah. Tapi masuk pada masalah yang kurang seret, kurang senang, itu banyak yang pilih-pilih. Karena itu belum termasuk pada yang ahsanu qaula jika dalam pengamalan Al-Quran masih pilih-pilih. Dalam ayat lain Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah pada Islam kafah, secara menyeluruh, tidak ada pilih-pilih lagi. Bahkan di dalam ayat lain, meskipun secara khusus kepada sahabat dinyatakan bahwa maka nalimu mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu al-khiyarah. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki atau perempuan
Jika Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu masalah baginya, masih ada pilih-pilih. Nah, terlihat jelas menurut ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang terbaik ucapannya adalah satu, orang tersebut mengajak pada jalan tauhid, beribadah kepada Allah. Dua, diikuti dengan praktek pengamalan semampu dia. Dan yang ketiga, tidak boleh tidak, ketika melaksanakan amal soleh bukan lagi pilih-pilih, tetapi dilakukan sami'na wa ata'na menurut kemampuan yang ia miliki. Nah, ikhwat iman, dapat kita sarikan di sini keputusan dari Allah. Yang terbaik ucapannya seperti itu. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, jangan dianggap terbaik. Jangan ditanyakan pada orang-orang siapa yang terbaik, tapi kembalikan pada Al-Quran siapa yang terbaik ucapannya. Maka ada 3 kriteria. Pertama, mengajak pada jalan Allah. Kedua, dia juga melaksanakan apa yang ia bisa. Ketiga, ketika melaksanakan tidak pilih-pilih, semuanya disikapi dengan ana minal muslimin, taat, patuh, tunduk terhadap segala ketentuan Allah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah dan kita dapat menerapkan ayat ini sehingga kita termasuk di antara ahsanu qaula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.